Ya, ketemu kembali adik-adik semua di sana. Tentunya kamu sehat semua, bukan? Hari ini kita ketemu kembali di cooking class dengan judul masakan kita pizza oven. Pizza ini boleh pakai teflon juga ya, tapi kita pilih pizza oven hari ini kita belajar. Ya, bahan-bahan pizza, kakak pakai tepung terigu 230 gram, protein sedang ya. 1 butir telur yang kakak sudah kocok, kuningnya aja, 2 sendok makan minyak sayur dan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh vermipan 4-5 gram ya, dan 2 sendok makan gula, 120 air. Air bisa diganti dengan susu dan kita mulai aja. Jadi air ini hangat ya. Kita masukkan gula. Ya, kita kocok bersama raginya, vermipannya ya. Kita kocok. Oke. Ya, sampai dia larut ya. Gulanya larut adik-adik, baru nanti kita biarkan dia sampai dia berbuih ya. Buihnya nanti naik ke atas, itu tandanya raginya bagus dan aktif. Supaya lebih memudahkan kita melihatnya, kita bisa tuangkan ke gelas cangkir yang bening transparan untuk kita lihat ininya ya. Oke. Ya, kita aduk. Kita tutup. Kita biarkan sampai dia berbuih. Nah, bahan untuk toppingnya adik-adik ya, bahan untuk dalam isi kulitnya. Kakak pakai 2 sendok makan minyak sayur, setengah sendok teh garam, 2 butir bawang putih dicacah halus ya. 1 sendok teh kaldu jamur dan 2 sendok teh itu gula pasir. Nah, 3 buah sosis sapi ya adik-adik yang merah seperti ini kulitnya ya, merek apa aja boleh terserah. 1 butir bawang bombay ya, boleh dicincang halus banget kotak-kotak seperti ini boleh karena dia gampang lunak. Nah, kakak pakai 12 butir bakso ya, bakso sapi atau bakso yang terserah ya. Untuk isian topping itu kita boleh tambahkan paprika sesuai selera ya adik-adik ya, ditambah dengan sayuran itu boleh. Kakak pakai yang seperti ini. Mari kita mulai aja. Kita masukkan bawang putih ya, digoreng dulu sampai wangi ya. Kemudian kita masukkan bawang bombay ya. Kita tidak mematangnya sampai matang banget, setengah matang karena nanti juga di oven dimatangkan lagi. Oke, sampai dia layu. Kita masukkan bakso. Ya. Kemudian kita masukkan sosis. Ya. Dengan api sedang aja ya. Nah, baru kita masukkan garam, kita masukkan kaldu jamur ya, kita masukkan gula adik-adik, dan jangan lupa kita masukkan roiko, baru kita aduk-aduk rasa. Nah, kalau sudah layu seperti ini adik-adik ya, kita matikan api dan jangan lupa diperhatikan wajan yang dipakai ya. Kalau dia dipakai dengan stainless, itu bisa 2-3 sendok makan minyak sayur. Tapi kalau dipakai dengan teflon, dia biasanya lebih sedikit memakai minyak ya. Tinggal disesuaikan di rumah masing-masing ya. Kita tes rasa dulu. Garamnya pas, manisnya sudah oke. Untuk isiannya. Nah, kita lihat adik-adik setelah 10 menit lebih nih berbuih ya. Raginya bagus ya. Nih ya. Artinya aktif ya. Kita tuangkan garamnya dulu. Masukin garam. Oke. Minyaknya ya kita campur aja langsung di sini. Biar kita tuang bareng-bareng. Ya. Sedikit demi sedikit.
Oke, kita aduk sampai habis ya. Oke, masukin telurnya. Oke, kita aduk pelan-pelan sampai tercampur rata ya adik-adik. Sampai tercampur rata. Semua bahan tercampur rata. Nah, udah menyatu seperti ini adik-adik. Sebentar, kita kasih minyak sedikit ya. Supaya dia tidak, baru kita adon sebentar ya. Tidak mesti sampai kalis. Pakai tangan boleh, nanti pakai rolling juga, dikasih rolling sedikit juga bisa ya. Kita akan diamkan nanti adonan ini. Ya, kita rolling dulu sedikit biar tercampur rata aja ya. Oke. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita pegangnya udah enak ya, nggak jerundul-jerundul ya, bergerindil-gerindil. Baru kita diamkan. Ya, kakak diamkan 15 sampai 30 menit bisa ya. Ya, kita tutup pakai lap ya adik-adik ya. 15 sampai 30 menit. Nah, kalau pizza itu kita mau diamkan lama nih, bisa hasilnya memang jadinya empuk sekali. Kalau kita mau bikin kulitnya keras juga sesuai selera ya adik-adik, gak usah pakai telur dan tidak usah didiamkan. Jadi begitu tercampur rata kita langsung taruh di teflon atau di cetakan pizza. Nah, kakak hari ini kasih yang memang dia yang pizzanya agak empuk karena anak-anak kok suka ya. Nah, jadi kita buat seperti itu, bisa 15 sampai 30 menit adonan kita diamkan. Sembari kita diamkan, kita masak untuk toppingnya ya. Kita sisihkan dulu. Nah, isian toppingnya udah selesai adik-adik, seperti ini. Nanti kita akan campur dengan apa? Ini kakak punya ini saus tomat ya. Untuk ukurannya bisa pakai 2 sendok makan ya saus tomat. Ini ada mayones, kakak sengaja taruh di plastik segitiga biar enak nyemprot-nyemprotnya. Ya, 2 sendok makan juga. Dan saus tomat juga 2 sendok makan ya. Boleh merek apa aja yang adik-adik suka dan yang ada di rumah tentunya. Nah, ini jangan lupa dasarnya kita akan kasih saus spaghetti ya. Kakak rasanya lebih enak tuh dengan saus spaghetti, mereknya macam-macam. Kakak pakai Del Monte ya. Nah, saus spaghetti kita akan oles di dasarnya 2 sendok makan adik-adik. Nah, inilah bahan isian dari topping. Terakhir kita aplikasi dengan keju ya. Oke, kita pakai kejunya Quick Melt Moza. Ini ada yang dari Kraft ya. Kalau misalnya adik-adik mau atau keju biasa boleh. Itu sesuai selera ya. Nanti kakak aplikasi dengan kebetulan lagi diskon adik-adik ya. Keju mozzarella perfecto. Ini yang bikin leleh cair ya. Jadi mau boleh pakai ini juga boleh. Dicampur juga boleh. Itu sesuai selera ya. Jadi seperti yang adik-adik bisa dan yang ada di rumah boleh dipakai ya. Nah adik-adik, ini ada cetakan pizzanya. Jangan lupa kita olesi mentega, minyak juga boleh ya. Kalau misalnya di rumah nggak ada mentega kak, oh iya pakai minyak ya. Jadi intinya supaya tidak lengket, kita kasih di sekitar pinggirannya ya. Oke, kita akan oven nanti ya adik-adik ya. Nih adonannya itu tepung terigunya 230 itu bisa jadi banyak adik-adik. Nih, bisa jadi 3 ya, tipis-tipis kecil. Kalau mau Oke. Setelah 30 menit, adonannya seperti ini ya, anginnya sudah dikeluarin tadi ya. Nih, kita keluarin. Coba kita timbang jadi berapa kita mau bagi. Ya,
timbangan 370-an. Ya, kita bagi adik-adik. Nah, adonannya tadi ya, yang 230 kakak bagi 3 karena ini ada yang besar, kakak kasih yang lebih besar ya, yang kecil. Nah, ya adik-adik ya, jadi bisa 3 loyang ya. Kalau mau dipakai 2 loyang bisa, yang besarnya seperti ini ya. Ini disatukan. Nah, karena kakak punya 3 loyang. Nah, ini kita bulatkan dulu ya. Kita bulatkan seukuran diameter dari loyang kita yang mau dipakai ya. Nah, kita paskan diameternya ya adik-adik ya. Oke. Ini pinggirannya sesuai selera ya. Kita mau bikinnya seperti apa? Ya, ada yang ditekan-tekan dengan sendok, boleh dengan telunjuk, dengan jempol. Ya, kita tarik ke pinggir. Oke. Oke, ditarik ke pinggir ya. Dibulatin ya. Oke. Nah, sekarang kita akan ya. Nah, kalau dia kulitnya yang crunchy begitu, kita tusuk-tusuk dengan garpu. Jadi kita panasin di oven, dibalikin. Tetapi karena kita mau bikin yang bukan yang agak crunchy begitu, kita bikinnya yang agak empuk. Kita tetap akan tusuk-tusuk seperti ini ya adik-adik ya. Ditusuk-tusuk keliling. Ini sampai semua kita bolongin seperti ini ya. Ditusuk-tusuk ya. Kalau mau kulitnya yang lebih garing, tidak usah ditusuk-tusuk. Jadi begitu diratakan di wajan, kita langsung taruh di teflon atau di oven, dibalikin, baru kita isi toppingnya. Tapi karena kita tidak yang garing ya, semi garing. Ya, kita kasih saus sambal. Kita kasih saus sambal ya. Kakak kasih saus sambal boleh sesuai selera, 2 sendok makan. Mau pengen pedas, 3 sendok makan boleh. Kakak kasih mayonnaise. Ini juga sesuai selera ya adik-adik. Oke, kakak kasih itu dulu di bawah, baru kakak kasih isiannya. Isiannya banyak, kita bisa bagi 3. Oke. Dari atas kita tutup lagi. Oke. Oke adik-adik, seperti ini diratakan ya. Ya. Baru kakak kasih keju. Kakak kasih keju quick melt dulu ya, boleh dicampur ya. Kakak kasih keju quick melt. Ini kejunya agak-agak empuk begitu ya adik-adik. Jadi sekali tarik ya, jangan dibolak-balik sekali jalan. Oke, kakak. Nih. Kakak kasih keju leleh ya. Ini kakak kasih keju mozzarella-nya. Mozzarella perfecto. Ini yang bisa bikin leleh. Oke. Tunggu. Oke. Ya. Ya, kakak kasih saus tomat sedikit. Tadi saus sambal ya. Dicampur lagi sedikit mayones dia 2 lapis. Iya. Dan saus sambal sedikit. Oke, ya siap kita oven. Oke,
Ya, sekarang kita oven ya adik-adik ya. Boleh pakai oven angkring, juga boleh pakai oven yang listrik ya. Oke. Kita oven ya 20 menit ya untuk kematangannya. Kalau mungkin kurang meleleh bisa ditambah waktunya. Nah, nanti kita tunggu sampai mateng. Pasti rasanya enak sekali dan nagih. Dan kamu boleh lakukan itu di rumah berkali-kali sesukanya ya adik-adik ya. Udah mateng? Kita angkat ya. Keluar ya. Oke, pakai 2 tangan nih, lumayan berat. Oke ya, udah matang. Oke. Nah, udah matang ya adik-adik. Kita coba dulu ya. Penasaran ya, rasanya gimana ya? Kita bisa potong belah 4 atau belah 6 ya. Dari satu loyang ini ya. Wah, cukup banyak dengan 230. Makan satu ya. Tuh. Manis, pedas, ada gurih-gurihnya ya. Nah, kita coba satu-satu ya. Manis, pedas, empuk, ada gurihnya, rasa sosis baksonya, kejunya juga. Selamat mencoba adik-adik, pasti kamu suka. Sampai ketemu kembali.